website literasi kesehatan. Kita akan masuk pada pembahasan macam-macam uji yang dapat digunakan sebagai bukti ilmiah. Ada beberapa desain penelitian yang dapat dilakukan. Yang pertama, Randomized Control Trial atau RCT. Biasanya digunakan untuk menemukan obat atau prosedur medis, misalnya vaksin. Uji ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sampel secara acak dan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok uji yaitu kelompok yang diminta menggunakan vaksin, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang diberi obat yang tidak memiliki kandungan aktif di dalamnya, atau placebo. Vaksin dapat dinyatakan efektif apabila terdapat perbedaan dalam hal kemanjuran mencegah infeksi COVID-19 antara kelompok uji dengan kelompok kontrol, serta kejadian infeksi COVID-19 pada kelompok uji lebih sedikit dibanding kelompok kontrol. Selanjutnya, uji klinis yang terdiri dari 3 fase uji atau penelitian. Dari 4 fase uji klinis meliputi 3 fase, yaitu fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Kita ambil contoh mengenai uji sebuah vaksin sebelum diedarkan kepada masyarakat. Kita masuk ke fase pertama. Uji fase pertama ini bertujuan untuk mengetahui efek samping dari vaksin, misalnya vaksin COVID-19 sebelum diedarkan, dan apakah dapat diterima oleh tubuh. Dalam uji fase pertama, yang paling penting adalah keamanan atau safety. Kemudian fase kedua. Tujuan fase ini adalah untuk menilai keampuhan atau efficacy atau kemanjuran, effectiveness, di samping keamanannya atau safety. Pada fase ini, vaksin diberikan pada sejumlah pasien tanpa adanya kelompok kontrol. Lalu fase ketiga, pada fase ini, setelah vaksin dinyatakan efektif, akan dibandingkan dengan vaksin yang sebelumnya pernah digunakan untuk melihat keampuhan relatifnya. Pada uji fase ketiga, akan dibagi menjadi kelompok uji dan kelompok kontrol. Kelompok uji dan kontrol harus dipilih secara random. Uji inilah yang biasanya disebut Randomized Control Trial atau RCT. Fase keempat, yaitu dilakukan pengawasan lebih lanjut untuk melihat efek samping jangka panjang, morbiditas, dan atau mortalitasnya. Yang pertama, kita sudah mempelajari desain penelitian Randomized Control Trial atau RCT. Yang kedua adalah cohort. Pasti teman-teman tidak asing dengan penelitian ini ya. Uji cohort merupakan penelitian dengan model rancangan waktu secara prospektif atau ke depan. Kemudian, desain penelitian yang ketiga ada cross-sectional. Ini juga sering dipakai dalam penelitian pada umumnya. Uji penelitian cross-sectional merupakan salah satu penelitian observasional yang mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan penyakit. Biasanya, mempelajari faktor risiko penyakit yang sebelumnya sudah lama diderita atau bersifat retrospektif atau ke belakang. Hasil penelitian ini memberikan bukti ilmiah yang rendah. Itu tadi penjelasan dari macam-macam desain penelitian. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba? Selamat mempraktikkan!